Yeshua Hai. Dalam beberapa video yang saya lihat di YouTube atau juga dari artikel di internet, sehubungan dengan kata Allah tampak jelas ada usaha untuk mengaitkan dan menyetarakan kata Allah dengan Yud-He-Vav-He atau Yehova. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa melalui Ismail, putra Abraham, umat Islam juga turut serta dalam mewarisi ketuhanan atau keilahian Yud-He-Vav-He atau Yehova, nama Tuhan bangsa Israel yang kisahnya dicatat dalam tanah atau kitab perjanjian lama. Seperti diketahui secara umum juga oleh kaum muslim, kata Allah entah itu diasalkan dari kata al-ilah maupun Allah sudah digunakan oleh orang-orang Arab dan orang-orang Kristen sebelum Muhammad. Sebelum era Muhammad, kata Allah sudah lama digunakan oleh orang-orang Arab bukan sebagai nama Tuhan, melainkan sebagai nama dewa politeis. Sementara itu sebelum Islam, orang Kristen sudah menggunakan kata Allah untuk menerjemahkan kata Elohim atau Theos yang merujuk kepada Yud-He-Vav-He atau Yehova sebagai Tuhan orang Israel dan umat Kristen. Dari video saudara Menahem Ali dalam sebuah sesi tanya jawab, terungkap bahwa ternyata kaum muslim sendiri memang mengakui bahwa kata Allah pernah dipakai bukan dalam makna sebagai nama diri Tuhan yang Muhammad. Saudara Menahem Ali pun mengakui itu. Menurutnya, kata Allah yang dipakai oleh kaum Quraisy pra-Muhammad itu dipahami sebagai kepala para dewa. Bicara Ibu. Iya, capai Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan saya yang pertama, kaum Quraisy waktu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah Muhammad diangkat menjadi nabi, mereka sudah mengenal nama Allah sebagai yang Maha Pencipta. Tapi faktanya mereka tidak menyembah Allah, tapi malah menyembah berhala. Pertanyaan saya, dari mana Bani Quraisy saat itu sudah mengenal nama Allah? Jawaban saya begini. Istilah nama Allah itu memang sudah dipakai sebelum Islam datang. Faktanya di dalam Al-Quran sendiri itu merupakan bukti teks tertua, abad ke-7. Teks Quran itu kan sebetulnya teks bahasa Arab yang sangat penting dijadikan acuan ketika bicara mengenai bahasa Arab, dokumen bahasa Arab. Dan di dalamnya memang tertulis informasi mengenai penggunaan istilah Allah itu sudah dipakai di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi sebelum Islam datang, orang Quraisy sudah pakai istilah Allah. Sudah pakai. Tetapi istilah yang dipakai itu maknanya sebagai kepala para dewa. Jadi kepala para dewa. Ada dewa Hubal, Al-Latta, Al-Manat, dan Al-Uzza. Sedangkan Allah itu sebagai kepala para dewanya. Itu versi sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam datang, nama itu tetap dipakai, tapi kemudian dikembalikan pada asalnya. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Quraisy. Nah, dari mana sebetulnya orang Quraisy itu dulu mengenalnya itu? Kita harus paham dulu secara sejarah bahwa orang Quraisy itu kan keturunan dari Ismail. Dari Ismail. Kalau dalam runutan nasab orang-orang Quraisy, itu kan nyambungnya sampai kepada Ismail. Jadi kalau Quraisy sampai ke Ismail itu ada beberapa generasi. Jadi kalau dari Nabi Muhammad saja misalnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Jadi Muhammad sebagai Nabi sampai ke Quraisy itu nyambung nasabnya. Otomatis secara bahasa mereka mewarisi itu, saling memahami itu. Jadi Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Jadi bahasa Ismail sampai ke Quraisy itu nyambung. Termasuk pewarisan sebutan nama Allah pun nyambung. Dari Ismail ke Ibrahim juga nyambung. Karena Ismail putranya Ibrahim. Jadi otomatis istilah Allah pasti sudah dipakai sebelumnya. Bukan hanya oleh orang Quraisy sebagai pemelihara nama itu, meskipun dipahami dengan cara yang berbeda. Tapi nama itu diwarisi dari leluhurnya, dari Ibrahim. Tapi dalam versi dialek Arabnya.
Nah, kalau dalam versi dialek Yahudinya pakai Yod He Vav He. Jadi kata Allah itu dipahami sebagai nama kepala dewa oleh orang-orang Arab Quraisy. Nah, yang menarik, bagi Menahem Ali, kata Allah dalam makna politeis itu kemudian dikembalikan makna aslinya oleh konsep Allah Islam pada abad ke-7 Masehi. Kata Allah dipercaya Menahem Ali sebagai nama Yud-He-Vav-He. Kata Allah bahkan dipercaya oleh Menahem Ali sebagai nama Yud-He-Vav-He atau Yahova dalam versi dialek Arab. Pandangan yang mau membersihkan nama Allah dari politeisme itu tercermin pula dalam artikel yang dibuat oleh seorang penulis yang walau menggunakan nama sang misionaris tetapi pandangannya mencerminkan pandangan Islam. Judul artikelnya adalah Asal-usul kata Allah dalam pandangan Islam. Diunggah pada Februari tanggal 13 tahun 2019. Kata Allah memang telah digunakan sejak lama. Selain digunakan oleh Kristen dan Yahudi yang bertempat di Jazirah Arab, kata Allah pun dijadikan pula sebagai sesembahan orang-orang Arab. Di samping adanya ratusan berhala, yang dimana nama Allah itu telah dibawa ke Jazirah Arab oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sejak ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad menjadikan Allah sebagai monoteistis. Namun sepeninggal Nabi Ibrahim dan Ismail, dalam kehidupan orang-orang Arab, kepercayaan pada Allah yang monoteistis itu telah mengalami kemerosotan, kerusakan, dan dicampur adukan dengan kepercayaan lokal yang politeistis, sehingga Allah menjadi salah satu dari banyak dewa yang bersifat politeistis, dan menjadi Tuhan yang tertinggi di antara beraneka ragam dewa yang ada. Meskipun kedatangan Nabi Muhammad dalam hal ini bukanlah untuk memperkenalkan nama Allah yang baru, melainkan untuk meluruskan dan memurnikan Allah Ibrahim dan Ismail yang telah dirusak dan dicampur adukan dengan dewa-dewi lokal oleh orang-orang Arab politeis itu. Nah, kalau kemudian kata Allah versi Muhammad itu adalah Allah yang mau diasalkan kepada Abraham atau Ibrahim, maka ada beberapa pertanyaan yang segera muncul. Pertama, mengapa tidak ada jejak historis dan literer mengenai pengikut Tuhannya Abraham di bawah panji Allah itu yang bisa diparalelkan dalam aspek waktu penulisan dengan kisah umat Israel di bawah panji Yud-He-Vav-He atau Yehova seperti dicatat dan ditulis dalam tanah Yahudi. Kedua, ini bukan pertanyaan yang logis sebenarnya, tetapi karena kaum muslim sering menggunakan rumusan seperti itu, maka, meminjam pemikiran ala Muslim, orang bisa bertanya, mengapa Allah Ibrahim yang tauhid bisa gagal menjaga kesucian dan ketauhidan namanya, sehingga kata Allah jatuh menjadi nama pagan seperti diyakini oleh kaum Quraisy, padahal mereka adalah keturunan Ismail. Sementara di saat yang sama, nama Tuhan sebagai Yud-He-Vav-He atau Yehova terjaga bahkan sampai sekarang. Masalah berikutnya dalam aspek teologis ialah jika benar kata Allah sebagai nama Tuhan itu sudah diwahyukan kepada Ibrahim, maka Islam yang muncul pada abad ke-7 Masehi itu tidaklah bisa dikatakan sebagai agama yang baru. Atau sehubungan dengan kenabian Muhammad, maka bisa dikatakan bahwa kenabian Muhammad kehilangan signifikansinya. Kalau nama Allah sebagai nama Tuhan sudah diwahyukan kepada Ibrahim, maka Muhammad tidak dapat lagi dipandang sebagai nabi baru atau sebagai Rasul Allah. Pemikiran seperti itu secara teoritik menyarankan perubahan rumusan syahadat Islam dari rumusan yang semula berbunyi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah menjadi tiada Tuhan selain Allah dan Ibrahim adalah Rasul Allah. Pergeseran dari Muhammad kepada Ibrahim sebagai penerima wahyu pertama mengenai nama Allah Islam itu memiliki konsekuensi bagi orang Islam untuk tidak mengimani Muhammad melainkan Ibrahim sebagai Rasulullah. Apakah gerakan ini akan menjadi sebuah aliran Islam yang baru? Nah, kabar gembira yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara muslim dan juga termasuk pada saudara Menahem Ali ialah bahwa saudara-saudara semua tidak perlu takut
akan adanya aliran Islam baru yang menggantikan posisi Muhammad dengan Ibrahim sebagai Rasul Allah. Karena ternyata Yehova Yud-Heh-Vah-Veh sendiri mengatakan bahwa Ibrahim atau Abraham belum mengenalinya sebagai Yud-Heh-Vah-Veh. Bahkan Yiskak dan Yakub pun tidak mengenali Tuhan sebagai Yud-Heh-Vah-Veh. Keluaran bab 6 ayat 2-3. Wa edaber Elohim el Mose, wa yomer elai ani Adonai, wa era el Abraham el Yiskak, wa el Yakov be el Sadai, usemi Adonai lo nodati lahem. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, ia berfirman kepadanya, Akulah Yud-Heh-Vah-Veh, akulah Yehova. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai Allah yang Maha Tinggi. Tetapi namaku Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova tidak aku beritahukan kepada mereka. Sampai di sini sebenarnya soal Ibrahim mengenali Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova sebagai nama Tuhan atau tidak sudah case close. Jadi jelas Abraham atau Ibrahim, bahkan Ishak, saudara Ismail beda ibu, dan Yakov tidak mengenal nama Tuhan sebagai Yud-Heh-Vah-Veh atau sebagai Yehova. Jadi kalau mau diteorikan bahwa nama Allah itu diwariskan oleh Ibrahim kepada Ismail dan seterusnya diturunkan kepada Muhammad dan bangsa Arab sejajar dengan nama Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova yang diturunkan kepada kaum Israel, maka teori itu berdiri di atas dasar fakta yang salah, karena kata Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova sebagai nama Tuhan pun belum disampaikan kepada Abraham. Nama Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova baru dikenal oleh Bani Israel melalui Musa beberapa ratus tahun kemudian setelah melewati generasi Ishak dan Yakub hingga sampai pada keturunan Yakub yang berada dalam perbudakan di Mesir. Jadi teori tentang asal-usul Allah yang mau disandarkan pada eksistensi Tuhan kaum Israel yang bernama Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova itu gagal ditegakkan karena bahkan nama Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova belum dinyatakan kepada Abraham. Tetapi di sisi lain hal ini justru membuka peluang baru bagi kaum muslim untuk berkata, wah, kalau benar Ibrahim belum tahu bahwa nama Tuhan adalah Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova, maka jangan-jangan justru sebelum bernama Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova, Tuhan itu bernama Allah terlebih dahulu. Nah, kini terbuka peluang bagi kaum spekulan untuk mengusulkan nama apapun untuk disebut sebagai nama Tuhan pra-Yud-Heh-Vah-Veh. Allah adalah kandidat nama Tuhan yang dengan senang hati akan diajukan oleh Menahem Ali, mengingat kata itu berasal dari keturunan Ismail putra Abraham dari Hagar. Walaupun di bagian video lain, saudara Menahem Ali mengatakan bahwa kata Allah sebenarnya tidak berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau mau dipaksakan klaim bahwa Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova Tuhan Israel itu sebelumnya pernah bernama Allah, maka Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova Tuhan Israel memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saudara Menahem Ali dan penganut teori ini untuk memberikan bukti literer di mana dinarasikan Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova Tuhan Israel dan Tuhan seluruh semesta ini memang pernah menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Ibrahim sebelum ia menyatakan diri sebagai Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova kepada Musa. Nah, kita semua tahu secara literer tidak ada kopi atau salinan tanakh dalam bahasa Arab yang ditulis sejaman dengan penulisan Torah Musa dan Tanakh Ibrani secara keseluruhan. Artinya Islam tidak memiliki naskah yang otoritatif yang sebanding dengan tanah untuk dapat menyatakan bahwa Allah setara dengan Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova. Kalau naskah tanah dalam versi bahasa Arab yang sejaman dengan Musa saja tidak ada, apalagi bukti literer yang mengisahkan bahwa Tuhan pra-Yud-Heh-Vah-Veh pernah menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Ibrahim. Saya kira tidak pernah ada bukti literer semacam itu. Selain orang-orang yang ingin menaikkan derajat nama Tuhannya sejajar dengan Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova, Tuhan umat Israel dan umat Kristen seperti itu, adalah klaim dari orang-orang yang menolak berpijak pada fakta historis. Kira-kira sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa karena kami keturunan Adam dan Hawa,
Maka nama dewa suku kami sebenarnya adalah nama dari Tuhan yang tertulis di dalam kitab Genesis orang-orang Yahudi itu. Hanya saja nama Tuhan kami itu dalam dialek bahasa kami sendiri. Sekarang mari kita hitung perbedaan rentang waktu yang dibutuhkan Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh untuk menyatakan diri kepada Musa sebagai Yud-Heh-Vav-Heh dan kepada Muhammad sebagai Allah. Kita gunakan usia Abraham dan Musa menurut perkiraan yang terdapat dalam jewishvirtuallibrary.org. Abraham hidup sekitar tahun 1813 sebelum Masehi sampai 1638 sebelum Masehi. Sementara Musa hidup sekitar tahun 1391 sebelum Masehi sampai 1271 sebelum Masehi. Kita akan berpatokan pada tahun saat Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh pertama kali bersabda kepada Abraham untuk meninggalkan Ur, yaitu saat Abraham berusia 75 tahun. Jadi itu adalah sekitar tahun 1738 sebelum Masehi. Sementara Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yud-Heh-Vav-Heh kepada Musa saat Musa berumur 80 tahun. Jadi peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1311 sebelum Masehi. Nah, 1738 dikurangi 1311 adalah 427. Jadi jarak pewahyuan diri Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh hingga Tuhan itu kemudian menyatakan dirinya sebagai Yud-Heh-Vav-Heh kepada Musa adalah sekitar 427 tahun. 427 tahun itu adalah rentang waktu yang meliputi hidup Abraham, Ishak, dan Yakub hingga saat Musa dijumpai oleh Yud-Heh-Vav-Heh untuk membebaskan bangsa Israel keturunan Yakub dari perbudakan Firaun di Mesir seperti dicatat dalam tanah. Sementara itu jarak antara Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh hingga Tuhan dengan nama Allah Islam terentang sejak tahun 1738 sebelum Masehi hingga tahun 600 sebelum Masehi. Jadi sekitar 2348 tahun. Nah, sepanjang 2380 tahun rentang waktu antara Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh hingga kemudian Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh menyatakan diri dalam versi Islam sebagai Allah itu, tidak ada naskah atau kitab atau antiquities apapun yang mencatat eksistensi Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh sebagai Allah. Dan tidak ada juga naskah atau kitab apapun yang mengisahkan apa yang ia lakukan sebagai Tuhan yang bernama Allah itu selama 2348 tahun itu. Tidak ada juga bukti literer yang menceritakan bagaimana Ismail yang mewarisi Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh dari ayahnya Ibrahim itu menjaga dan mewariskan kesucian nama Tuhan, entah sebagai Yud-Heh-Vav-Heh ataupun sebagai Allah itu sendiri. Juga tidak ada testimoni dari literatur dalam bahasa apapun yang dapat dijadikan saksi bahwa yang dimaksudkan dengan Tuhan pra-Yud-Heh-Vav-Heh zaman Ibrahim itu adalah Allah. Secara historis tampaknya kata Allah memang baru dalam tanda kutip dijadikan sebagai nama Tuhan pada abad ke-7 Masehi. Sebelum itu semenjak dunia dijadikan tidak pernah ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Allah adalah nama Tuhannya Ibrahim dan Ismail. Jadi sejauh ini kesimpulan kita ialah pertama, teori yang mau menyetarakan Allah dengan Yud-Heh-Vav-Heh sebagai nama Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham itu gagal. Karena nama Tuhan sebagai Yud-Heh-Vav-Heh belum diwartakan kepada Abraham. Keluaran bab 6 ayat 2-3. Baru 427 tahun kemudian di era Musa, nama Yud-Heh-Vav-Heh dinyatakan. Teori yang dibangun atas unsur yang diasumsikan ada tetapi ternyata secara faktual tidak ada, tentu adalah teori yang gagal. Kedua, tidak ada bukti literer baik dalam bahasa Arab maupun Ibrani yang mendukung teori bahwa Tuhan telah menyatakan kepada Abraham nama dirinya dalam dialek Arab yaitu Allah, yang kemudian diteruskan oleh Ismail kepada keturunannya. Bahkan kalau kita membaca Keluaran bab 3 ayat 6, tampak jelas bahwa garis keilahian Allah berdasar terah Ismail disangkal sendiri oleh Yud-Heh-Vav-Heh. Yud-Heh-Vav-Heh atau Yehova jelas membatasi dirinya dalam rumusan yang ketat dan terbatas,
atau sengaja ia batasi bahwa dia adalah Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakov, dan Ismail tidak termasuk di dalam rumusan itu. Keluaran bab 3 ayat 6. Wayomer, Anoki Elohei Afika, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve Elohei Yakov. Ia berfirman kepada Musa, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakov. Dari satu-satunya sumber otoritatif mengenai diri Yud-Heh-Vah-Veh, yaitu tanah, tidak pernah dinyatakan oleh Yud-Heh-Vah-Veh bahwa Ismail, putra Ibrahim, adalah orang yang atasnya Yud-Heh-Vah-Veh menjadi Tuhan. Jadi jika untuk Allah Islam, padanya secara teoritik keilahiannya dari Yud-Heh-Vah-Veh mau diasalkan berdasar unsur Ismail sebagai anak Abraham, maka ternyata cara berpikir seperti itu adalah sekedar klaim yang tidak didukung oleh fakta dari tanah Yahudi. Artinya secara teologis, pewahyuan tentang Tuhan yang benar hanyalah melalui Yud-Heh-Vah-Veh dalam tanah dan bukan melalui Allah dalam Al-Quran. Nah, tentu saja Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova memberkati Ismail yang Hagar ibunya ia jumpai saat pelarian melalui malaikatnya. Tetapi bukan dengan namanya sebagai Allah, tetapi sebagai dirinya sendiri, yaitu sebagai Yud-Heh-Vah-Veh. Artinya, kalau kaum muslim yang meneruskan iman Ismail dan orang-orang Arab mau meminta martabat kekudusan bagi Allah yang mereka sembah, itu hanya bisa dilakukan jika Tuhan mereka berubah nama dari Allah menjadi Yehova, Yud-Heh-Vah-Veh. Menahem Ali tampaknya tergesa-gesa ingin memasukkan dalam kata Allah martabat keilahian Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova, Tuhan umat Yahudi dan Allah Bapa umat Kristen itu, tanpa menimbang lebih jauh implikasi teologisnya. Menahem Ali tak ragu mengatakan bahwa Allah dan Yud-Heh-Vah-Veh adalah satu pribadi, bahwa Allah adalah Yud-Heh-Vah-Veh dan sebaliknya, bahwa Yud-Heh-Vah-Veh adalah Allah itu sendiri. Sambil contoh, tadi saya bilang, ini semakin lama ya kemana-mana ya. Intinya itu tadi, nama Allah itu dengan nama YHWH bukanlah merujuk pada pribadi yang beda, tapi merujuk pada pribadi yang sama. Oleh karena tidak adanya bukti historis bahwa Tuhan dengan nama Allah pernah eksis semenjak Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham pada tahun 1738 sebelum Masehi, maka mesti dikatakan bahwa selama 2340 tahun semenjak Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, hingga ia menyatakan namanya sebagai Allah kaum muslim pada tahun 610 Masehi, Allah versi Menahem Ali numpang jadi Tuhannya orang Yahudi sebagai Tuhan yang bernama Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova. Mungkin saudara Menahem Ali lupa memikirkan implikasi dari klaimnya yang mengatakan bahwa Allah adalah pribadi yang sama dengan Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova. Dia harus melakukan tugas maha besar untuk mendamaikan karakter Allah Quran dengan Yud-Heh-Vah-Veh tanah. Sebagai salah satu tema teologi saja, kalau Allah adalah pribadi yang sama dengan Yud-Heh-Vah-Veh, bagaimana mungkin pribadi yang sama itu memerintahkan pengikutnya memerangi orang-orang Yahudi demi memaksa mereka untuk menerima bahwa hanya Allah lah nama Tuhan yang benar, dan bukan lagi Yud-Heh-Vah-Veh atau Yehova yang dipercaya orang Yahudi selama ini. Jika Allah mau dipaksakan pada Yud-Heh-Vah-Veh sebagai satu pribadi, sudah pasti hal itu akan memunculkan kontradiksi in persona dalam diri Tuhan. Kontradiksi diri yang amat besar dari Tuhan penjaga Israel, Adonai Shomer Yisrael, menjadi Tuhan pemburu kaum Yahudi. Kita baca dalam Quran At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu mungkin ini maksudnya Yahudi dan Kristen, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh
sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Nah, mengapa karakter Tuhan berubah? Sewaktu bernama Yud-Heh-Vav-He atau Yahova, dia tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepadanya, apalagi menyuruh orang untuk memerangi orang lain. Sementara kemudian ketika nama Tuhan berubah menjadi Allah di tahun 610-an Masehi, ia menjadi Tuhan yang memerintahkan perang untuk memaksa orang yang dahulu percaya kepada dirinya sebagai Yud-Heh-Vav-He untuk menolak nama Yud-Heh-Vav-He itu dan percaya hanya kepada Allah sebagai nama Tuhan yang baru. Bahkan kebencian pengikut Allah kepada pengikut Yud-Heh-Vav-He atau Yehova itu ada haditsnya. Saya baca saja apa adanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi dan membunuh mereka, sampai ketika Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon, batu dan pohon itu berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, Yahudi ada di belakangku, kemari dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon Garhat. Dia tidak berbicara karena dia dari pohon Yahudi." Takhrij hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam As-Sahih, Kitab Al-Jihad, bab Qitalu Al-Yahud. Jadi ini tampaknya hadits yang sahih. Jadi kalau Yud-Heh-Vav-He dan Allah adalah satu pribadi yang sama, bagaimana mungkin satu pribadi yang sama itu menyuruh pengikutnya yang beraliran Allah memerangi dan membunuh pengikutnya yang beraliran Yud-Heh-Vav-He atau Yahova? Jika Menahem Ali atau orang-orang proselit Yahudi di Indonesia meyakini konsep Tuhan seperti itu, berarti mereka mengatakan bahwa Tuhan berkepribadian ganda. Secara teologis, penyetaraan pribadi Allah dengan Yud-Heh-Vav-He memunculkan masalah yang amat besar. Menahem Ali setidaknya bisa menimbang ulang apakah dia sungguh berpikir bahwa Allah Muhammad dari abad ke-7 Masehi adalah pribadi yang sama yang secara historik membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Agama Kristen sering dituduh oleh kaum Yudais telah melakukan replacement theology. Apakah saudara Menahem Ali diam-diam sedang mengusulkan semacam replacement teologi yang baru lagi? Kali ini dalam versi Islam terhadap teologi Yudaisme dengan menganggap bahwa Allah Al-Quran yang kini memerintahkan pengikutnya untuk memerangi Yahudi pengikut Yud-Heh-Vav-He itu adalah Tuhan yang sama yang dahulu sewaktu masih bernama Yud-Heh-Vav-He justru membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi kaum Yahudi yang dulu menjadi bangsa pilihan bagi Yud-Heh-Vav-He semenjak tahun 610 Masehi kini berubah menjadi bangsa yang mesti diperangi dan dibunuh setelah Tuhan yang satu itu berubah dari Yud-Heh-Vav-He menjadi Allah. Karakter Allah membuat Yud-Heh-Vav-He Israel menjadi Tuhan yang berkepribadian ganda dari Tuhan yang menjaga Israel atau Shomer Israel berbalik menjadi Tuhan pemburu nyawa Yahudi. Allah membuat Yud-Heh-Vav-He menjadi Tuhan yang mengingkari perjanjiannya dengan Israel. Nama Yud-Heh-Vav-He atau Yehova itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi dan keselamatan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa pilihan Tuhan atau bangsa pilihan Yud-Heh-Vav-He itu sendiri. Menyatukan Yud-Heh-Vav-He Shomer Israel, Yehova penjaga Israel dengan Allah yang menghendaki kematian orang Yahudi adalah sebuah tragedi besar, sebuah replacement teologi yang menjadi bencana bagi umat Israel. Sementara itu mengenai tuduhan replacement teologi yang dituduhkan kaum Yahudi kepada Kristen, secara tegas Gereja Katolik telah membantah tuduhan yang tak berdasar itu. Gereja Katolik jelas menolak ide bahwa perjanjian dengan Israel telah dihapus atau dibatalkan. Dalam buku Katekismus, buku pegangan pengajaran untuk umat Katolik nomor 121, jelas dinyatakan, Perjanjian Lama adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kitab suci. Buku-bukunya diilhami secara ilahi dan tetap memiliki nilainya, karena Perjanjian Lama tidak pernah dibatalkan. Hal itu juga ditegaskan oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 28 Oktober 1965 melalui deklarasi Nostra Aetate. Nostra Aetate adalah istilah bahasa Latin yang berarti pada zaman kita. Declaratio de Ecclesiae Habitudine ad Religiones non Christianas. Deklarasi mengenai hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen. Sehubungan dengan agama Yahudi pada nomor 4 ayat
8-11, deklarasi itu menyatakan, selalu pula gereja mengenangkan kata-kata Rasul Paulus tentang sesama sukunya. Mereka telah diangkat menjadi anak dan telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka keturunan para bapa leluhur yang menurunkan Kristus menurut daging. Roma bab 9 ayat 4-5. Kristus putra perawan Maria. Gereja mengingat juga bahwa dari bangsa Yahudi lahirlah para rasul, dasar dan soko guru gereja. Begitu pula amat banyak murid pertama yang mewartakan Injil Kristus kepada dunia. Menurut kitab suci, Yerusalem tidak mengenal saat Allah melawatnya, dan sebagian besar orang-orang Yahudi tidak menerima Injil. Bahkan banyak juga yang menentang penyebarannya. Tetapi menurut Rasul, orang-orang Yahudi tetap masih dicintai oleh Allah demi para leluhur, sebab Allah tidak menyesalkan kurnia-kurnia serta panggilannya. Sebab Allah tidak menyesalkan kurnia-kurnia serta panggilannya. Bersama dengan para nabi dan rasul itu juga, gereja mendambakan hari yang hanya diketahui oleh Allah, saatnya semua bangsa serentak akan menyerukan Tuhan dan mengabdinya bahu-membahu. Sefanya bab 3 ayat 9. Dokumen selengkapnya bisa Anda akses dari internet dalam berbagai bahasa. Sekarang mari kita menilik lebih jauh soal etimologi kata Yud-Heh-Vav-Heh atau Yehova dan Allah. Kata Yud-Heh-Vav-Heh atau Yehova dan Allah memiliki konteks kelahiran yang berbeda. Secara etimologis, unsur huruf lam-lam dalam alif lam-lam ha atau lamet-lamet dalam alef lamet-lamet hei memiliki hambatan untuk bisa dianggap berkorespondensi secara setara dengan hei dan vau dalam yud, hei, vav, hei. Lebih jauh secara kontekstual, etimologi yud, hei, vav, hei atau Yehova dikaitkan pada dua hal. Pertama, bahwa etimologi yud, hei, vav, hei tidak bisa dipisahkan dari deklarasi self-existent diri yud, hei, vav, hei sebagai eye atau I am, aku ada. Jadi ini konteks filosofisnya. Keluaran bab 3 ayat 14. Wayomer Elohim el Mose, eye aser eye. Allah berfirman kepada Musa, eye aser eye. I am what I am. Aku ada yang aku ada. Wayomer, dia berfirman. Kotomar lifnei Yisrael. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, eye selachani alaikem. Aku ada telah mengutus aku, Musa, kepada kalian. Ayat 15, Wayomer od Elohim el Mose. Allah berfirman lagi kepada Musa, Adonai Elohei Apotekem, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve Elohei Yaakov. Yud-Heh-Vav-Hei Yehova Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob. Se-semi le'olam. Yehova itulah namaku untuk selamanya. Ve-se sikri le-dor-dor. Dan Yehova Yud-Heh-Vav-Hei itulah namaku turun-temurun. Jadi Yud-Heh-Vav-Hei merujuk pada peristiwa yang mengawalinya, yaitu saat Yud-Heh-Vav-Hei berkata di Keluaran bab 3 ayat 14 bahwa dia adalah eye aser eye, I am what I am. Aku ada yang aku ada. Eye adalah bentuk imperfect orang pertama tunggal dari kata kerja kalhaya, yang berarti to be atau ada. Jadi secara inherent, pada nama Yud-Heh-Vav-Hei terkandung muatan self-existence Yud-Heh-Vav-Hei sebagai eye atau sebagai I am. Konteks etimologi Yud-Heh-Vav-Hei yang kedua adalah menyangkut misi pembebasan umat Israel dari perbudakan Firaun di Mesir, seperti dikisahkan dalam Keluaran bab 3. Kepada Musa yang diutus menjalankan misi pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir itulah nama Tuhan sebagai Yud-Heh-Vav-Hei dinyatakan untuk pertama kalinya. Dalam konteks sosio-historis itulah kemudian Tuhan selalu mengaitkan nama dirinya sebagai Yud-Heh-Vav-Hei. Anoki Adonai Eloheka, Aser Hotseitika Nei Eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Akulah Yehova Yud-Heh-Vav-Hei Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lo yiyeleka Elohim akarim al-panaya. Jangan ada bagimu ilah atau Tuhan lain di hadapanku.
atau dalam konteks Yud-He-Vav-He versus Allah ini, itu artinya bahwa Yud-He-Vav-He berkata, janganlah dia yang bernama Allah itu engkau tuhankan, melainkan hanya ia, Yud-He-Vav-He, Yehova yang telah membebaskanmu dari perbudakan Mesirlah Tuhanmu, nama Tuhanmu. Kelahiran kata Allah sebagai nama Tuhan dalam Quran tidak pernah dikarakterisasi sebagai nama Tuhan yang terlahir dalam konteks filosofis yang terhubung dengan self-existennya sebagai to be. Demikian pula dalam konteks sosio-historis, kata Allah tidak muncul dalam konteks pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir atau umat lain manapun. Nah, sehubungan dengan masalah kebahasaan ini, dalam beberapa video, saudara Menahem Ali tampak berusaha mencari otoritas atas klaim-klaimnya dengan meminjam karya seorang rabi Yahudi bernama Saadia Gaon yang menulis tafsir Al-Taurah bil Arabiyah, yaitu Torah dalam versi Judeo-Arabik. Jadi bahasa Arab yang ditulis menggunakan abjad Ibrani. Sebenarnya dari judulnya pun jelas ini adalah tafsir, jadi bukan tarjamah, bukan terjemahan literal. Berdasar sosok Saadia dan buku tafsirnya itu, Menahem Ali menetapkan sebuah premis bahwa karena orang Yahudi sudah lebih dahulu berbicara bahasa Arab sebelum Islam, maka merekalah yang berhak menjadi hakim atas permasalahan asal kata Allah. Mari kita lihat cuplikannya. Meneliti teks berbasis bahasa Arabnya maupun berbasis bahasa Ibraninya. Nah, dalam konteks ini, saya harus merujuk pada pemahaman orang-orang Yahudi yang berbasis bahasa Ibrani dan berbasis bahasa Arab. Kenapa itu saya jadikan sebagai acuan dasar? Karena bahasa Arab versi Yahudi dan bahasa Ibrani versi Yahudi itu menjadi titik temu untuk mempertemukan antara Kristiani dan Muslim dalam memahami apa itu proper name. Karena sebelum umat Islam menggunakan bahasa Arab, orang Yahudi sudah berbahasa Arab. Sebelum orang Nasrani berbahasa Arab, orang Yahudi sudah berbahasa Arab. Artinya, kalau ada umat Islam mengklaim bahwa istilah Allah itu milik umat Islam, orang Yahudi akan menjadi hakimnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebelum umat Islam, orang Kristen sudah menggunakan istilah Allah di Timur Tengah, maka orang Yahudi akan menjadi hakimnya. Artinya, yang berhak untuk menyatakan siapa yang pertama kali menggunakan istilah Allah, yang menjawab hanyalah orang Yahudi. Dialah atau merekalah yang pertama kali menggunakan istilah Allah dalam bahasa Arab sebelum munculnya Kristen dan sebelum munculnya Islam. Ini baru fair. Karena apa? Bahasa Arab harus ditinjau pada saudara yang paling tua, yakni Yahudi itu sendiri. Premis yang dibuat saudara Menahem Ali ini sebenarnya cacat, karena unsur-unsurnya tidak sebanding. Premis yang benar sebagai definisi mestinya bukan berkata orang Yahudi sudah lebih dahulu berbicara bahasa Arab sebelum Islam ada, melainkan orang Yahudi sudah lebih dahulu berbicara bahasa Arab sebelum orang Arab ada. Tentu secara faktual hal itu tidak benar, tetapi sebagai definisi itu rumusan yang benar. Jadi ras Yahudi dibandingkan dengan ras Arab. Ras berbanding ras, bukan ras dibandingkan dengan agama. Dalam konteks kata Allah, dengan premis itu, saudara Menahem Ali diam-diam hendak menyarankan bahwa betapa logisnya berkata, sebelum Islam pun kata Allah sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai nama yang setara dengan Yud-He-Vav-He, nama Tuhan orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi yang dibawa oleh Menahem Ali untuk mendukung premisnya itu adalah Rabi Saadia Gaon. Dan ini disebutkan At-Taurah Tafsir Al-Asri. Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Khaham Saadia Gaon bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini terbitan dari komunitas Yahudi sendiri yang menjadi karya otoritas dalam pemahaman bahasa Arabnya. Nah, kalau yang saya tampilkan ini adalah bahasa Yudeo-Arabik, bahasa Arab tapi menggunakan huruf Ibrani.
Nah, ini berlaku di kalangan kaum Yahudi. Nah, ini adalah karya tulisan dari rabi besar, dan ini adalah satu-satunya terjemahan Taurat dalam bahasa Arab. Dan ini pada abad yang ke-9. Abad ke-9. Tulisan dari Rabai Sa'adiyah Gaon Al-Fayyumi. Beliau lahir tahun 942, abad ke-10 ya. Ya, abad ke-10 ya. Betul. Jadi maaf, dia meninggal 942. Berarti abad ke-10 dia sudah meninggal. Jadi sebelumnya ini sudah dibuat. Dan yang disebut tafsir at-Taurah bil Arabiyah ini, kalau bisa baca itu ada yang bagian atas, itu hurufnya besar-besar. Itu kalau dibaca pelan-pelan, itu bacanya tafsir at-Taurah al-Arabiyah. Nah, ternyata Rabi Sa'adiyah Gaon ini adalah seorang Yahudi yang hidup setelah munculnya agama Islam, bukan sebelum Islam. Menurut jewishvirtuallibrary.org, Sa'adiyah Gaon hidup antara tahun 882 sampai 942 Masehi. Jadi 272 tahun setelah kemunculan Islam pada tahun 610 Masehi. Sementara itu, kita ingat sebelumnya Saudara Menahem Ali sudah mendeklarasikan premis bahwa orang Yahudi sebelum Islamlah yang berhak menjustifikasi atau menghakimi permasalahan asal-usul dan makna kata Allah ini, karena orang-orang Yahudi sudah lebih dahulu berbahasa Arab sebelum munculnya Islam. Jadi saya kira dengan menjadikan Sa'adiyah Gaon seorang Yahudi yang baru lahir 272 tahun setelah munculnya Islam sebagai otoritas yang dipinjam tangannya untuk menjustifikasi kesetaraan Allah dengan Yud He Vav He, Saudara Menahem Ali telah menghancurkan premisnya sendiri. Kalau Sa'adiyah menulis Torah versi Judeo-Arabiknya dalam kisaran tahun yang sejaman dengan penulisan Torah oleh Musa dalam bahasa Ibrani, barulah kita bisa mempertimbangkan otoritas keyahudian Sa'adiyah Gaon yang mau dipinjam Menahem Ali untuk menjustifikasi kata dan makna Allah sebagai nama Tuhan yang sama atau setara dengan Yud He Vav He. Saya kira Saudara Menahem Ali menyadari bahwa jarak waktu penulisan Torah dalam versi Judeo-Arabik karya Rabi Sa'adiyah Gaon itu sudah berselisih terlalu jauh, sekitar 2230 tahun jika jarak selisihnya dihitung dari tahun kematian Musa, yaitu sekitar 1271 sebelum Masehi, hingga tahun kematian Sa'adiyah Gaon pada tahun 942 Masehi. Tentu kita tidak menggunakan tafsir metaforik rabbinik yang mempercayai bahwa Torah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi selisih waktu penulisan Taurat versi Judeo-Arabik dengan Taurat versi Ibrani zaman Musa itu sudah terlalu jauh jaraknya untuk bisa dianggap sebagai punya otoritas yang sama dengan Torah Yahudi. Untuk sekedar memahami konteks sosio-religius yang dihadapi Sa'adiyah, mari kita baca sedikit dari apa yang tertulis dalam jewishvirtuallibrary.org. Nah, saya langsung baca terjemahnya saja supaya mempersingkat waktu. Selama hidup Sa'adiyah, kaum intelektual Yahudi di Babilonia berbicara bahasa Arab dan dengan mudah diterima ke dalam budaya Arab. Mereka menemukan bahwa dunia Arab sangat menarik, dan Sa'adiyah memiliki tugas menjaga kaum Yahudi kelas atas agar tetap menjaga keyahudian mereka. Ini bukanlah tugas yang mudah. Orang Yahudi kaya di Babilonia, Afrika Utara, dan Spanyol pada abad ke-10 memiliki situasi yang serupa. Seperti orang Yahudi di Alexandria, mereka tertarik pada para filsuf Yunani yang ditemukan kembali signifikansi pemikirannya dan banyak yang mempertimbangkan untuk menolak mempraktekkan budaya Yahudi mereka lagi. Sa'adiyah menghadapi krisis budaya ini secara langsung dan dia menang. Nilai-nilai tertinggi dari budaya Muslim adalah penggunaan bahasa Arab yang indah dan kesukaannya pada para filsuf Yunani. Sa'adiyah menulis sebuah karya filosofis dalam bahasa Arab yang mengalir indah. Buku itu dalam bahasa Inggris adalah The Book of Beliefs and Opinions. Di dalamnya dia membela dasar-dasar rasional Yudaisme dan menunjukkan secara logis bahwa setiap orang Yahudi yang rasional dapat mempercayai Taurat serta Aristoteles dan Plato. Dengan menerapkan metodologi filosofis yang diterima dan bahasa yang dipuja oleh budaya Muslim,
Sa'adiyah berhasil memfokuskan kembali banyak orang Yahudi yang sudah setengah terasimilasi kembali pada Taurat dan Halakha. Jadi dalam konteks sesungguhnya Rabi Sa'adiyah Gayon tampaknya bukan sedang berbicara tentang martabat kata Allah. Ia hanya sedang berusaha menjaga agar saudara-saudara Yahudinya tetap setia pada Taurat dan Halakha. Jadi alasan apakah yang lebih logis yang dapat kita terima untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang ada di benak Rabi Sa'adiyah Gayon ketika ia menaruh huruf Alef Lamet Lamet Hei sebagai pengganti Yud He Vav He? Mari kita lihat dulu bagaimana saudara Menahem Ali berusaha membuat seolah-olah Allah setara dengan Yud He Vav He sebagai nama diri. Jadi kalau begitu, ilah dalam bahasa Arab sejajar dengan Elohe, sedangkan Allah sejajar dengan Yod He Vav He, yang dalam bahasa Ibrani tidak boleh dibaca sesuai dengan tulisan, tapi diganti dengan istilah penghormatan, yakni Adonai. Dalam bahasa Arabnya itu yang dimaksud adalah Allah. Dalam konteks ini, menurut pemahaman orang-orang Yahudi yang menuturkan bahasa Arab, jadi Allah di situ sebagai proper name, bukan sebagai sebutan. Jadi kalau disebut Allah itu sama dengan Yod He Vav He. Apalagi Allah itu terdiri atas 4 huruf, Alef, Lamet, Lamet, He, atau Alif, Lam, Lam, Ha. Bahasa Ibraninya juga terdiri atas 4 huruf, Yod He Vav He. Ini menunjukkan sama-sama aksara suci yang disucikan oleh umat Yahudi. Jadi mau yang versi bahasa Arab maupun yang versi bahasa Ibrani, semua orang-orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah proper name. Tidak ada kaitan sama sekali merujuk pada istilah umum, tapi menunjuk pada proper name. Nah, dalam tradisi Yahudi sendiri, YHWH itu kan tidak boleh ditulis dalam bahasa lain. YHWH itu tidak boleh ditulis dalam bahasa lain sesuai dengan tulisan aslinya Yod He Vav He, tapi diganti dengan sebutan penghormatan yang lebih umum. Makanya kalau Yod He Vav He berdiri sendiri, itu yang muncul adalah Kyrios. Seperti dikatakan oleh saudara Menahem Ali sendiri dalam videonya, bahwa Yud He Vav He tidak mungkin dituliskan dalam bahasa lain. Saya sepakat dengan perkataan itu dalam arti bahwa tidak ada kata lain selain kata atau huruf Yud He Vav He itu sendiri, di mana kata yang menjadi nama Tuhan itu tertulis tetapi tidak boleh dilafalkan. Nah, sehubungan dengan itu, kita dapati bahwa ternyata ketika Alif Lam Lam Ha atau Alef Lamet Lamet He diletakkan pada posisi pengganti Yud He Vav He, ia akan tetap dibaca Allah, tidak seperti Yud He Vav He yang tidak boleh dibaca dan harus dibaca sebagai Adonai atau Hashem oleh orang-orang Yahudi. Jadi harus digantikan dengan kata sebutan penghormatan. Persis seperti Kyrios, Dominus, Lord, Maria, dan Arab atau Tuhan, Alef Lamet Lamet He atau Alif Lam Lam Ha dibaca apa adanya. Tidak seperti tetragramaton Yud He Vav He yang tidak boleh dibaca dan harus digantikan dengan sebutan penghormatan sebagai Adonai atau Hashem. Jadi secara gramatikal dan dari aspek fungsi, kata Allah yang dibaca itu dari huruf Alef Lamet Lamet He atau Alif Lam Lam Ha yang dituliskan oleh Sa'adiyah Gayon itu fungsinya sama persis dengan Kyrios, Dominus, Lord bagi penutur bahasa Yunani, Latin, Inggris, yaitu sebagai sebutan penghormatan. Kalau Alif Lam Lam Ha atau Alef Lamet Lamet He mau setara dengan tetragramaton Yud He Vav He sebagai nama diri Tuhan, maka huruf-huruf Alif Lam Lam Ha atau Alef Lamet Lamet He itu mestinya tidak boleh dibaca, supaya terbukti kalau Allah dianggap suci setara dengan Yud He Vav He atau Yehova. Tetapi nyatanya tidak demikian. Alif Lam Lam Ha atau Alef Lamet Lamet He itu dibaca apa adanya. Persis seperti kata-kata non-Ibrani, Kyrios, Dominus, Lord, Maria,
Arab, atau Tuhan, atau kata apapun yang mau dijadikan sebagai sebutan penghormatan untuk Yud-Heh-Vav-Heh. Kalau soal kesamaan jumlah huruf, bahwa Alef Lamet Lamet Hei berjumlah huruf 4 sama dengan Yud-Heh-Vav-Heh, Lord pun yang dalam bahasa Inggris itu jumlah hurufnya 4, seperti juga Maria dalam versi Aramaiknya. Jadi itu bukan hal yang menentukan, bukan hal yang signifikan. Kata-kata asing non-Ibrani termasuk alif lam lam ha atau alef lamet lamet he itu berfungsi dan setara dengan kata Adonai atau juga Hashem yang diucapkan orang-orang Yahudi setiap kali mereka berjumpa dengan tetragram atau Yud-Heh-Vav-Heh, yaitu sebagai sebutan atau kata penghormatan. Saya kira pemahaman gramatikal seperti itu adalah hal yang lebih pada tempatnya bagi seorang Yahudi cendekia seperti Saadia, seorang rabi Yahudi bergelar Gayon yang sedang berjuang menjaga agar saudara-saudara Yahudinya tetap setia pada Yud-Heh-Vav-Heh dan tradisi Yahudi. Jadi seperti sudah saya jelaskan di bagian lebih awal, secara literer, Torah versi Judeo-Arabik Saadia Gayon ini tidak sejaman, yaitu berjarak 2230 tahun dari tanah bahasa Ibrani zaman Musa. Artinya kitab tanah versi Judeo-Arabik Saadia Gayon ini tidak punya otoritas yang sama dengan tanah Musa. Selain itu, secara gramatikal, baru saja kita buktikan bahwa alif lam lam ha atau alef lamet lamet hei tidaklah setara dengan Yud-Heh-Vav-Heh, tetapi setara dengan Kurios, Dominus, Lord, Adonai, Hashem, atau juga Arab, Maria, Tuhan dalam bahasa Indonesia, atau kata apapun yang dipilih dalam berbagai macam bahasa sebagai sebutan penghormatan dan bukan sebagai nama diri Tuhan. Saudara Menahem Ali juga menyebut soal Maimonides atau Rambam, seorang filsuf dan teolog Yahudi dari Spanyol yang sangat terkenal dari abad pertengahan. Ketika ini tulisan dari Rabbi Moshe bin Maimon. Ini Rabbi Moshe bin Maimon yang menulis kitab Dalalah al-Khairin, ketika berbicara mengenai alef lamet lamet hei itu diberikan kode dot. Kalau diberikan kode yot itu berarti menunjuk pada proper name di kitab ini. Sekali lagi ini dokumen Yahudi. Saya tidak membahas dokumen selain Yahudi. Menahem Ali mengira bahwa Maimonides memberi tanda yot sebagai persetujuan bahwa alef lamet lamet hei adalah nama diri yang lain dari Yud-Heh-Vav-Heh, Tuhan Israel. Jadi Allah adalah nama alias yang setara dan bisa menggantikan Yud-Heh-Vav-Heh. Nah, dalam tradisi Yahudi sendiri, YHWH itu kan tidak boleh ditulis dalam bahasa lain. YHWH itu tidak boleh ditulis dalam bahasa lain sesuai dengan tulisan aslinya Yod-Heh-Vav-Heh, tapi diganti dengan sebutan penghormatan yang lebih umum. Nah, sementara itu Menahem Ali sendiri mengakui bahwa Yud-Heh-Vav-Heh tidak boleh dituliskan seperti apa adanya ke dalam bahasa lain. Maka harus diganti dengan sebutan penghormatan. Artinya, tidak ada kata asing apapun yang dapat disamakan dengan Yud-Heh-Vav-Heh. Tidak juga kata Allah. Nah, kalau dalam terjemahan Yud-Heh-Vav-Heh tidak boleh dituliskan seperti apa adanya dalam huruf Ibrani, tetapi diganti dengan sebutan kehormatan dalam bahasa lain, maka justru karena itu pula lah berarti alef lamet lamet hei itu diletakkan dalam fungsi sebagai sebutan kehormatan, bukan sebagai nama diri atau proper name. Maka kalau Maimonides memberi tanda yod pada alef lamet lamet hei, sudah jelas itu bukan karena Maimonides memahami Allah sebagai nama diri Tuhannya. Tetapi itu ia lakukan agar pembacanya tahu bahwa yang sedang ia bicarakan tak lain adalah Yud-Heh-Vav-Heh, Tuhan Israel, dan bukan Allah, Tuhannya Muhammad dan umat Islam. Hanya karena Maimonides menandai alef lamet lamet hei dengan tanda yod, hal itu tidak menjadikan alef lamet lamet hei menjadi sama nilainya dengan Yud-Heh-Vav-Heh sebagai nama diri.
Jelas penandaan dengan yod-yod itu menunjukkan bahwa alef, lamet, lamet, hei sedang ia rujuk ke sesuatu yang lain yang bukan alef, lamet, lamet, hei itu sendiri. Jadi ketika Maimonides melakukan itu, ia justru sedang berkata bahwa kata Allah yang kumaksud ini bukanlah Allah lain selain Yud-He-Vav-He-Lo, atau kalau aku menulis kata Allah di karyaku ini, aku tidak sedang berbicara mengenai Tuhan Muslim yang bernama Allah. Tetapi aku menggunakan Allah hanya sekedar sebagai sebutan kehormatan untuk Yud-He-Vav-He Yahudi kita. Jadi apa yang dilakukan Maimonides itu hanyalah kepentingan redaksional bagi pembacanya saja. Terlalu berlebihan kalau diseret-seret untuk menjadi pembenaran kesetaraan antara Allah dengan Yud-He-Vav-He. Seandainya Maimonides tidak menandai alef, lamet, lamet, hei itu dengan kode yod-yod, maka justru terbuka peluang bagi alef, lamet, lamet, hei untuk ditafsirkan sebagai pengganti nama diri Yud-He-Vav-He, Tuhan Israel dan Kristen itu. Dalam skenario ekstrem bisa dikatakan bahwa fakta mengenai Maimonides yang menandai alef, lamet, lamet, hei dengan yod-yod itu tampaknya mencerminkan ketakutan Maimonides akan bahaya bahwa alef, lamet, lamet, hei akan dipandang sebagai pengganti diri yang sepadan dengan Yud-He-Vav-He oleh para pembacanya. Demi mencegah salah pengertian seperti itulah, maka Maimonides memberi tanda yod-yod pada alef, lamet, lamet, hei itu. Sebagai sekedar rangkuman untuk seluruh video ini, pertama, kata Allah tidak dapat diasalkan dari Yud-He-Vav-He yang dikenal Abraham. Karena berdasarkan Keluaran bab 6 ayat 3, Tuhan menyatakan sendiri bahwa kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, ia tidak menyatakan dirinya sebagai Yud-He-Vav-He, melainkan sebagai El Shaddai. Kedua, tidak ada bukti literer, antiquity, juga artefak-artefak yang dapat dijadikan bukti bahwa Allah pernah diartikan sebagai Tuhan monoteistis. Ketiga, tidak ada Tanakh versi Arab, termasuk Torah Judeo-Arabik karya Saadia Gaon, yang ditulis sejaman dengan penulisan Tanakh Yahudi. Artinya tidak ada sumber literer yang otoritatif yang dapat dijadikan dasar untuk menyetarakan Allah dengan Yud-He-Vav-He. Keempat, etimologi kata Yud-He-Vav-He atau Yehovah lahir dalam konteks self-existent Tuhan dan dalam konteks sosio-historis pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Sementara kata Allah tidak memiliki kedua konteks itu. Kelima, karakter Yud-He-Vav-He adalah Tuhan penjaga Israel yang membebaskan umat Israel dari perbudakan. Sementara karakter Allah adalah Tuhan yang menghendaki perbudakan dan kematian orang Yahudi. Jadi terjadi kontradiksi in persona dalam diri Tuhan jika Yud-He-Vav-He mau disamakan dengan Allah Islam. Saudara-saudara, sebelumnya kita sudah sering melihat ketika Islam berusaha meminta legitimasi dari Taurat Yahudi dengan menyitir soal kata Mahmadim sehubungan dengan ramalan tentang Nabi Muhammad, dan dari Injil soal kata Parakletos yang hendak dihubung-hubungkan dengan kedatangan Muhammad. Nah, kini ada usaha untuk menjadikan Allah turut numpang menjadi bagian dari keilahian Yud-He-Vav-He atau Yehovah, Tuhan orang Yahudi dan Tuhan orang-orang Kristen. Klaim tentang akar Islam dalam Taurat dan Injil seperti itu sah-sah saja dilakukan sebagai bagian dari studi, atau bahkan jika itu sebagai usaha untuk mencoba mendapatkan otoritas tambahan. Tetapi di sisi lain, sebenarnya hal itu menunjukkan rasa tidak percaya diri dan krisis identitas Islam sebagai sebuah agama baru. Baruch haba b'shem Adonai, Yeshua Chai.